Teman-teman rahimakumullah, ini ada sebuah problem kembali. Ya, ada yang menanyakan tentang bejana orang-orang kafir. Maka dalam kesempatan kali ini kita dapat mengulasnya, bahwa pada asalnya bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan semua orang. Kecuali, di sini ada yang dikecualikan, bila diketahui akan adanya najis pada bejana tersebut. Nah, dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya siapapun itu, kecuali setelah dia mendapati adanya najis dalam bejana itu, lalu dia mencucinya. Ini boleh. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis dari Abu Tha'labah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab." Sesungguhnya kami berada di daerah suatu kaum dari kalangan ahlil kitab, katanya. Apa naqulu fi aniyatihim? Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Qala, Nabi berkata, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan menggunakan bejana itu, kata Nabi. Illa, Nabi mengecualikan, alla tajidu ghairaha, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya. Gak dapat selain mangkok itu, gak dapat selain dari bejana itu. Maka gimana solusinya? Nabi mengatakan, faghsiluha, maka kalian cuci bejana itu. Summa kulu fiha, kemudian makanlah kalian dengan menggunakan bejana tersebut. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, teman-teman pemirsa Hamasati Film rahimakumullah, berarti jelas dong di sini bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak dikenal, ya, bersinggungan dengan benda-benda yang najis, maka boleh menggunakannya. Karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi dan para sahabatnya mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit milik seorang wanita musyrik. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita, kalau diberi makan, ya. Dan kadang mereka menyuguhkan kepada kita dengan nampan-nampan mereka, gitu. Itu yang terjadi. Maka sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi pernah mengundang Nabi dan dia menyuguhkan roti, ya, roti yang terbuat dari gandum dan lemak yang telah berubah baunya, lalu beliau memakan darinya. Nah, diambil dari beberapa dalil-dalil yang kami kemukakan tadi, bahwa hukum menggunakan bejana orang kafir pada hukum asalnya boleh. Tapi kalau kita mengetahui pada bejana itu ada najis, dan kita mengetahui bahwa tidak ada bejana kecuali bejana itu, maka kita boleh menggunakan bejananya. Kalau kita tidak mengetahui, syukur. Dan kita, ya, kalau mengetahui ada najis, maka harus berusaha untuk mensucikan, dicuci najis itu. Setelah itu baru kita boleh makan dengan bejana tersebut. Adapun hukum makanannya yang disuguhkan kepada kita, boleh-boleh saja, asalkan makanan itu dari hal yang halal, bukan disuguhkan babi lalu kita memakannya, itu bukan. Nah, itu adalah, ya, apa yang disebutkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.